Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perwakilan dari Mapesa mengunjungi salah satu situs Kesultanan Sumatera Pasai. Sini kita berada tepatnya di kawasan Gedung, Desa Kutakrung, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Ini merupakan situs komplek makam Sumatera Pasai periode kedua, atau yang lebih dikenal yang disebut dengan komplek makam Nahrasyah. Nah, ini adalah ada perwakilan kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada liburan Idul Fitri ini kita mengunjungi di situs ini akan dipandu oleh perwakilan kisah, yaitu Sukarna Putra. Beliau akan memandu kita ke beberapa komplek makam yang ada di sini. Salah satunya di sini, di komplek makam Sumatera Pasai periode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ini merupakan salah satu kawasan, ya kita menyebutnya kawasan karena di desa ini ataupun kampung ini Kutakrung tidak hanya saja terdapat satu komplek atau dua komplek makam besar tinggalan sejarah Kesultanan Sumatera Pasai, melainkan di sini tidak kurang daripada 5 komplek makam. Itu makam-makam yang tersohor ataupun komplek makam yang tersohor. Salah satunya yang paling monumental ada situs komplek makam Nahrasyah, ataupun di epitaf inskripsinya disebutkan Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah binti Zainal Abidin. Jadi di dalam komplek ini nanti kita bisa melihat tidak kurang ada sekitar 70 pusara ataupun makam yang di dalamnya adalah merupakan masa periode pertengahan, kebanyakannya dihuni pada abad ke-15 ataupun 9 Hijriah. Jadi di dalam itu dari 70 makam tersebut ada 5 yang paling besar. Yang maksud besar itu adalah penguasa tertinggi yang menaiki tahta Kesultanan Sumatera Pasai pada periode pertengahan ataupun awal abad ke-15 Masehi, yaitu 5 orang. Yang satu adalah Al-Malikah Al-Mu'azzamah ataupun Ratu yang Pertuan Agung Nahrasyah, kemudian Zainal Abidin bin Ahmad, kemudian Zainal Abidin Ra'u Babdar, kemudian ada lagi Zainal Abidin bin Khoja Ahmad, kemudian ada Khoja Sultan Al-Adil Ahmad. Itu adalah di antara penguasa-penguasa yang menaiki tahta tertinggi dalam Kesultanan Sumatera Pasai. Baik, kita langsung saja mungkin untuk berziarah sekaligus untuk melihat-lihat apa saja yang terdapat di dalamnya. Semua orang tidak asing dengan keberadaan 2 makam marmer ataupun monumen makam lebih tepatnya, karena ini merupakan hadiah daripada Kesultanan di India untuk mengenang ataupun melihat kiprah daripada kebesaran Kesultanan Sumatera Pasai. Dan pada masa abad ini ataupun abad ke-15 ini banyak pendahulu kita ataupun sultan-sultan besar di Sumatera Pasai itu mengepak sayapnya yang sangat luas untuk kawasan Asia Tenggara dan memiliki koneksi yang sangat besar pula untuk kawasan Islam di belahan dunia manapun. Jadi batu nisan ini ataupun monumen makam ini adalah monumen makam yang terbuat dari batu kualam ataupun marmer. Dalam arkeologi disebut dengan tipologi Kambai, karena keberadaannya itu di Kambai. Batu nisan ataupun monumen makam Kambai ini sendiri di Sumatera Pasai itu tidak kurang dari berjumlah sekitar 12 ataupun 13 makam. Dan untuk yang kita ketahui, ini merupakan deposit paling banyak di dunia, karena di Gujarat ataupun di Hindia itu sendiri hanya beberapa makam.
ada sekitar 9 ataupun 8 makam yang di sana yang terbuat dari batu marmer koalang. Karena di sana dominannya batu tersebut digunakan untuk konstruksi bangunan. Sedangkan di daerah-daerah lain di dunia, di belahan dunia manapun, selain di Sumatera Pasai ataupun di Aceh, itu terdapat di Pulau Jawa, yaitu di Gresik ada 3 makam, kemudian ada di Dubai kabarnya, dan ada beberapa kawasan lain yang depositnya tidak melebihi yang ada di Sumatera Pasai. Jadi ini merupakan dua makam tokoh sentral ataupun tokoh sentral di abad masa pertengahan Kesultanan Sumatera Pasai. Kalau ini makam dari Sultanah Narasia. Ya, di sini bisa kita ketahui dari epitafnya. Ini adalah makam daripada seorang ratu yang di-Pertuan Agung di Sumatera Pasai. Nama beliau adalah Nahrasiyah binti As-Sa'id Asy-Syahid Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Jadi ini keturunan kelima atau daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Bagian namanya gimana Pak? Seperti kita saksikan di sini, ini adalah inskripsi secara keseluruhan. Dan di dalam inskripsi ini terpahat ada bagian epitaf di baris kedua terakhir sampai baris terakhir di bagian sini. Di sini disebutkan Hazal Maqad. Ini adalah tempat pembaringan. Nawarah. Al-Munawwarah yang bercahaya. Al-Mutahharah. Kemudian Al-Malikah Al-Mu'azzamah. Al-Maghfurah. Nahrasiyah. Nahrasiyah, ini namanya. Ya, Nahrasiyah binti Sultan As-Sa'id Asy-Syahid Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi paling ujung ini bisa kita lihat adalah Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi yang menarik pada batu nisan, ya, pada monumen makam ini, di sini terpahatkan ayat Al-Kursi, kemudian surat At-Taubah, kemudian yang paling menonjol juga di sini terpahat, ataupun ini mungkin satu-satunya yang ada di Sumatera Pasai yang terpahatkan ayat surat Yasin lengkap 83 ayat. Jadi di Sumatera Pasai ini adalah satu-satunya. Selain ini mungkin untuk di Aceh Darussalam itu ada satu makam lainnya yang merupakan tokoh besar dalam kebangkitan kerajaan Aceh Darussalam, yaitu makam daripada Alauddin dan Ali Riayah Syah bin Alauddin. Jadi ini mungkin yang salah satu yang paling monumental. Selain ini, di sini yang menarik, kita berada sekarang di pertengahan bulan Syawal. Jadi ada seorang tokoh besar di sini yang mana kita ketahui pada nantinya anak daripada beliaulah yang akan memimpin Samudra Pasai sampai masa berakhirnya. Beliau adalah Sultan Zainal Abidin Ra'ub Babdar yang meninggal pada bulan ini, tepatnya pada waktu duhur bulan Syawal tanggal 21. Jadi mungkin sekitar beberapa hari lagi kita akan memasuki tepat pada hari pemangkatan beliau. Jadi makam beliau ada di sebelah ini. Bagian di pita. Ini nisan makam Zainal Abidin Ra'ub Babdar. Ini adalah tipologi nisan Pasai. Dalam tipologi ini dikategorikan dalam kelompok tipologi nisan Pasai. Bahan baku dasarnya adalah batu andesit yang terbuat dari magma, daerah magma yang membeku. Ini termasuk salah satu batu dalam tingkat kekerasan yang memadai untuk sebuah karya yang monumental.
Jadi beliau adalah sepupu daripada Nahrasya. Diketahui daripada nasabnya di sini tersebut bahwa nama beliau adalah Zainal Abidin Ra'ubabdar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Yang mana Ahmad tersebut merupakan saudara daripada Zainal Abidin, ayah daripada Nahrasya. Jadi ini sangat menarik. Karena nantinya apabila kita mengikuti sejarah Samudra Pasai ataupun Sumatera Pasai, kita akan mengetahui nasab daripada pemimpin-pemimpin selanjutnya merupakan anak ataupun cucu daripada Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar ini sendiri. Seperti bisa kita lihat di samping ini, di sebelah sana itu adalah anak yang kita duga anak pertama daripada Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar, yaitu Khuja Sultan Al-Adil Ahmad bin Zainal Abidin. Jadi makamnya yang ini ya. Ini ya. Ini adalah Khuja Sultan Al-Adil Ahmad bin Zainal Abidin. Batu nisan beliau terbuat daripada batu andesit juga, dan yang menariknya adalah batu nisan beliau memiliki badan yang terbuat juga daripada batu andesit, dan sejauh yang kita perhatikan ataupun lihat dalam tinggalan sejarah Sumatera Pasai, ini merupakan batu andesit terbesar yang dijadikan untuk bahan kubur yang ada di seluruh kawasan Sumatera Pasai ataupun yang memiliki pengaruh dengannya. Tapi lama. Ketika untuk kamera alam dah tiba. Oke, untuk selanjutnya Situl Alam. Jadi di kompleks makam ini ada beberapa monumen makam yang terbuat dari marmer. Setelah kita lihat tadi batu nisan daripada Khuja Sultan Al-Adil Ahmad, yang mana di sampingnya adalah batu marmer, yang batu marmer tersebut diperuntukkan ataupun hadiah juga yang diperuntukkan untuk Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar, ayah daripada beliau. Sultan Khuja Sultan Al-Adil Ahmad sendiri dalam kompleks ini, dari epitaf kita ketahui ada beberapa anak ataupun keturunan daripada beliau langsung ataupun cucu daripada Zainal Abidin II ataupun Ra'ubabdar. Salah satunya adalah Situl Alam. Di sini tersebutkan Situl Alam binti Sultan Ahmad. Batu nisan beliau juga sangat istimewa. Kita lihat yang pertama daripada seni ornamen, kemudian inskripsi, dan ada satu yang menarik adalah inskripsi yang terpahat pada batu nisan beliau, yang mana inskripsi tersebut adalah sebuah syair yang dilantunkan ataupun yang diucapkan oleh Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah, yang mana syair tersebut diucapkan beliau di saat beliau menziarahi daripada makam Rasulullah di Madinah, yang mana tingkat kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Siti Fatimah Zahra di saat Rasulullah itu wafat. Jadi ini menandakan pula bahwa sosok Situl Alam ini juga memiliki peran yang besar untuk Samudra Pasai, karena syair tersebut dipahatkan juga di batu nisan beliau. Itu menandakan bahwa di saat kemangkatan ataupun meninggalnya Situl Alam ini, Samudra Pasai itu berduka cita, yang mana duka cita tersebut diabadikan dalam monumen pusara beliau. Jadi di sini juga bisa kita lihat ada ornamen kandil yang terpahatkan pada batu pualam ini, yang menandakan pula bahwa kandil tersebut adalah lambang penyinaran, dan
biasanya kita temukan ornamen kandil itu terpahat pada tokoh-tokoh besar, baik itu bergelar sultan ataupun ulama, syekh ataupun ulama-ulama yang ada di Samudra Pasai. Yang mana selain kita ketahui miskah tersebut ataupun kandil itu lambang penyinaran, di Samudra Pasai juga kita melihat ada beberapa epitaf ataupun gelar yang disandang oleh penguasa-penguasa Samudra Pasai itu menyiratkan hal yang serupa. Semisal Al-Malik Al-Zahir yang bergelar Syams Ad-Dunya Wad-Din, penyinar dunia dan agama, matahari dunia dan agama. Kemudian Al-Malik As-Salih, kemudian beliau juga bergelar ataupun memiliki sifat An-Nasih, yaitu pemberi nasihat ataupun penyebar dakwah Islam yang besar. Kemudian Zainal Abidin Raubabdar, seorang penakluk gelombang. Kemudian ada juga yang bergelar Bad Ad-Dunya Wad-Din, purnama dunia dan agama. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang kita temukan inskripsi ataupun epitaf yang menyiratkan tentang pengembangan agama Islam pada masa tersebut. Di samping ini adalah saudara daripada Situl Alam yang merupakan anak daripada Khuja Sultan Adil Ahmad, yaitu yang bernama Zainal Abidin. Ini menarik, di mana penggelaran ataupun penamaan kakek diperuntukkan untuk anak, yang mana Khuja Sultan Adil Ahmad itu menamai anaknya dengan nama kakeknya, dengan nama ayahnya ataupun kakek beliau, yaitu Zainal Abidin bin Sultan Ahmad di sini disebut. Baik, kita lihat di sisi sebelah ini. Dalam Boleh. Lalu dia nanti dulu. ini juga salah satu anak daripada Khuja Sultan Adil Ahmad, yang batunya juga terbuat daripada batu andesit. Ini adalah seorang perempuan yang nama beliau adalah Maharasya. Mungkin bagian epitaf sebelah sini bisa kita lihat. Ini bagian namanya Maharasya. Di sini tertulis secara pasti di sini As-Sultan Al-Adil Ahmad, nama ayahnya disebutkan di batu nisan ini. Ini adalah kalau kita lihat dari deretan batu ini merupakan deretan daripada perempuan kebanyakan, karena di samping beliau juga ada seorang tokoh. Oke. Ini adalah salah satu tokoh juga, tokoh perempuan. Nama beliau ini adalah Siti Zul Inzar. Jadi di nasabnya tidak disebutkan tapi nama ayahnya. Tapi kita duga bahwa beliau juga adalah salah satu Al-Hasib An-Nasib, ataupun orang yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal, tapi di tulisannya tidak disebutkan. Beliau juga meninggal pada masa-masa tersebut, yaitu masa pertengahan abad ke-9 Hijriah. Oke, berhubung hujan. Berhubung hujan. Ini kondisi yang kita lihat sekarang memang lagi hujan deras, jadi berhubung kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita sambung audionya,
saudara kita sudahi dulu. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.